Sahabat semangat, lebih dari 2 juta penduduk di seluruh dunia dilaporkan mengidap COVID-19. Dikutip dari liputan6.com, sebuah studi yang baru-baru ini dipublikasikan di The Lancet menyebutkan bahwa lansia lebih rentan untuk kembali terinfeksi COVID-19. Berdasarkan studi hasil tes di Denmark tahun lalu, menunjukkan bahwa mereka yang berusia di bawah 65 tahun yang menderita COVID-19 sekitar 80% terlindungi dari penyakit itu lagi. Namun, perlindungan turun menjadi 47% untuk mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Lansia pun menjadi kalangan yang diprioritaskan dalam proyek vaksinasi nasional. Namun, ragam informasi mengenai efek samping vaksin corona pada lansia yang belum tentu dipastikan kebenarannya marak di tengah masyarakat, seperti kemerahan dan gatal-gatal di area bekas penyuntikan, mual, muntah, atau demam. Ya, usia senja bagai momen kembalinya putaran roda kehidupan yang dialami manusia. Kakek nenek kerap butuh penata laksanaan khusus dalam menghadapi masalah kesehatannya sebagaimana menjadi bayi kembali. Lantas, sudah selayak mana kita melayani mereka? Bagaimana semestinya kita membersamai orang-orang terdekat di usia senjanya dengan semangat? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semangat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena ini waktunya kita untuk membahas hal yang sedang viral di media sosial dan kita akan membincangkannya bersama para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini saya mengajak Anda juga ya, tak bosan-bosan untuk saling terhubung melalui media sosial kami pemirsa. Ada @officialbadar.tv ya. Instagram, YouTube jangan lupa di-follow dan di-subscribe, oke? Kali ini saya membuat tema semangat di usia senja pemirsa. Karena sedang pandemi ini ya terutama ya. Banyak sekali informasi-informasi hoax, broadcast ya tersebar di media sosial, viral dan akhirnya menambah kepanikan di kalangan lansia gitu ya, dari vaksinasi, dari COVID-19-nya itu sendiri, nenek kakek orang tua kita ya, ibu bapak ini panik gitu ya. Kepanikan di tengah masyarakat terutama di usia lansia semakin bertambah karena informasi-informasi yang belum tentu benar, tapi ditelan begitu saja ya di kalangan lansia, seperti itu. Jadi usia senja ini bagai momen kembalinya putaran roda kehidupan pemirsa yang dialami oleh manusia. Kakek nenek kita ini butuh penata laksanaan khusus pemirsa untuk menghadapi masalah kesehatannya. Nah, sudah terhubung bersama kami, narasumber istimewa kita kali ini ada Dr. Noveldi, selaku dokter yang menangani poligeriatri di Rumah Sakit Anisa Cikarang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dokter, kita sedang membahas yang namanya lansia dan pandemi COVID-19 ini ya. Sebelum lebih jauh membahas tentang COVID-19-nya, dokter, kenapa sih lansia ini lebih rentan untuk menerima agen infeksius di tubuhnya, dokter? Sebelum kita bicara soal COVID nih. Ya, nih, makasih Mbak. Jadi kenapa gitu ya orang-orang lansia atau pasien-pasien geriatri itu sangat rentan sekali terjadi infeksi ya, karena secara luhurnya, kalau bahasa kita secara fisiologis terjadi penurunan sistem imun itu sendiri secara normalnya, karena kalau secara tingkat selulernya akan menurun itu sendiri. Jadi apapun itu resikonya akan meningkat pada orang-orang lansia, apapun seperti bakteri atau jamur dan virus, dia akan sangat rentan seperti itu. Kalau begitu soal COVID-19 nih, Dr. Noveldi, seberapa penting sih yang namanya vaksinasi untuk kalangan lansia? Ya, jadi kita tahu bahwa lansia itu sangat rentan terjadinya infeksi, dan juga lansia-lansia memiliki biasanya tidak
tidak satu atau dua penyakit saja yang dia punya gitu kan, kayak darah tinggi, kencing manis, juga mungkin sudah pernah stroke dan lain-lain, dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Dan itulah menjadi faktor risiko pemberat. Apabila terjadi masuknya virus atau bakteri, dia akan menjadi faktor pemberat dari penyakit itu sendiri. Makanya daripada itu sangat penting sekali usia-usia lansia atau pasien-pasien dengan geriatri dilakukan pemberian vaksinasi. Bukan hanya vaksinasi COVID saja sebenarnya. Ada banyak vaksinasi yang lain seperti influenza, seperti itu. Dan sangat-sangat vaksinasi ini sangat aman dan sangat dianjurkan. Karena dia akan mengurangi risiko terjadinya misalnya kematian gitu. Baik, tadi dokter menyebutkan yang namanya faktor pemberat ya. Tapi bagaimana kalau misalnya qadarullah lansianya ini memang sehat bugar dokter di usia lanjut usianya ini? Apakah tetap harus vaksin? Iya, betul ya. Kalau menurut rekomendasi dari CDC Amerika dan dari Collegium dan dari ID, bahwa walaupun dia tidak memiliki komorbid, tidak memiliki penyakit bawaan, dia tetap memiliki resiko. Karena apa? Secara normal tadi, walaupun dia tidak memiliki penyakit, tetap dia akan terjadi penurunan, ya. Tetap terjadi peningkatan resiko. Dan secara keilmuan juga kita tahu bahwa virus COVID-19 ini memiliki efek-efek terjadinya yang paling banyak yang dilaporkan adalah pengentalan darah, gitu kan, infeksi paru-paru, dan yang paling rentan untuk usia-usia lanjut adalah pengentalan darah. Kita tahu bahwa pengentalan darah ini sangat berbahaya sekali, sangat berisiko sekali kepada orang-orang usia tua. Seperti yang paling berat adalah terjadinya embolisasi, seperti itu. Terjadinya bisa menyebabkan stroke tiba-tiba, serangan jantung dan tiba-tiba tanpa kita ketahui. Jadi seperti penyebab itulah yang harus kita cegah. Sebetulnya pencegahan lebih penting, seperti itu. Dokter, gara-gara banyak tersebar di media sosial ya, banyak lansia yang panik duluan dan enggan untuk vaksin. Gejala efek samping apa dokter yang bisa dikonfirmasi kebenarannya oleh dokter? Ya, karena ini merupakan vaksin yang baru ya, vaksin baru, penyakit yang baru, dan penelitiannya pun masih sangat dini sekali, dan hasil-hasil reportnya pun masih sangat early gitu kan. Beberapa laporan dari jurnal, dari laporan-laporan dari klinisi bahwa sampai dengan sekarang sangat rendah sekali ya, sangat sedikit sekali efek-efek samping yang berat terjadi. Yang paling sering efek samping yang timbul adalah palingan hanya tempat nyeri di tempat nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan. Itu sangat umum sekali terjadi pada kalau kita melakukan vaksinasi kan, atau demam yang ringan, dan itu nggak terlalu lama gitu kan, atau dia merasa lelah, sakit kepala, nyeri, mual, muntah, itu sangat rendah sekali persentasenya. Tapi yang paling sering itu adalah seperti mialgia, ngantuk, itu yang paling sering yang terjadi dilaporkan. Tetapi untuk yang tadi sampai terjadi kematian, terjadi timbulnya penyakit-penyakit berat tiba-tiba oleh karena virus, itu sampai dengan sekarang laporan terakhir belum dipublish dan belum ada laporannya. Jadi masih belum bisa kita katakan bahwa efek samping vaksin ini buruk, dan juga masih memiliki efek yang sangat baik, seperti itu, Mbak. Baik. Namun jika memang mengalami efek samping seperti itu, dokter, bagaimana penata laksanaannya? Misalnya lebih detailnya, kalau misalnya ada ruam, harus bagaimana? Kemudian apabila demam, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, dokter? Iya, jadi ketika kita melakukan vaksinasi ini kan kita lakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan tentunya kan, bahwa kita sudah membentuk alur tata laksana
Seperti setelah dilakukan vaksinasi, kita harus berdiam diri dulu, mengistirahatkan dulu sekitar 15 sampai setengah jam, bahwa kita melihat apakah terjadi reaksi anafilaktif atau reaksi alergi yang cepat, begitu kan? Terus apa yang harus kita lakukan ketika efek samping itu timbul? Misalnya tadi yang ringan-ringan saja kan, kalau nyeri, bengkak, mungkin tata laksana mungkin yang paling ringan yaitu mungkin kita bisa lakukan kompres dingin di tempat nyerinya gitu kan, atau kita lakukan cukup dengan istirahat saja gitu kan. Dan apabila terjadi demam sekitar di atas 38 atau 38,5, itu boleh kita makan obat-obatan paracetamol, ibuprofen, itu masih cukup untuk menurunkan efek samping dari vaksin ini. Sama aja seperti kita memberikan efek vaksin-vaksin pada anak-anak ya, kan dia memiliki efek samping demam. Boleh kita berikan paracetamol. Seperti itu aja sebenarnya. Baik, jadi demam itu kan bukan sebuah penyakit ya dok ya. Demam itu sebagai respon tubuh, benar nggak dokter? Tolong tenangkan kami yang awam ini dokter, yang kadang-kadang menganggap demam itu penyakit dokter. Iya, betul. Jadi demam bukan penyakit. Demam adalah reaksi tubuh. Demam adalah reaksi tubuh kita terhadap reaksi radang kita. Apakah itu benda asing yang masuk, apakah itu virus yang masuk, ataupun apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah reaksi tubuh kita untuk merespon terjadinya kerusakan, terjadinya kegagalan atau pada dalam tubuh kita gitu kan. Ketika sudah terjadi tubuh kita sudah merespon dengan baik, demam itu akan berangsur-angsur turun dengan sendirinya, gitu. Jadi jangan panik, nggak usah takut bahwa demam hanyalah respon tubuh kita atau tanda-tanda bahwa terjadi kerusakan. Apakah itu kerusakan yang ringan, berat, sedang, tetap dia ada merespon seperti itu. Orang yang dehidrasi pun badannya akan demam, panas seperti itu. Jadi tergantung dari apa yang terjadi di dalam tubuh dia. Jadi demam nggak harus kita takuti, tetapi harus kita waspadai aja gitu loh. Baik, kita masih akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita bersama Dr. Noveldi usai jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.